Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Budi Prastowo, PM saya 2014 07 07 10 41. Saya dari Teknik Pertanian 2020. Di sini saya akan menampilkan tugas saya dari Pak Marel yang berjudul Motor Bakar 2 Tak Bensin. Oke, langsung saja ke dalam materinya. Maaf, salah baca. Motor bakar 2 tak bensin. PPT ini dibuat oleh saya sendiri, Iqbal Budi Prastowo. Oke, topik materi. Di sini ada 4 topik materi. Yang pertama pengertian motor 2 tak bensin. Yang kedua cara kerjanya. Yang ketiga bagian dan fungsi. Yang keempat contoh kerusakan. Oke, langsung saja ke pengertian. Motor bakar 2 tak bensin adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston yang berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Mesin 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan. Kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat. Selanjutnya, maaf ini digeser. Prinsip kerja. Oke, kita masuk ke prinsip kerja. Prinsip kerja motor bensin 2 tak adalah 1 kali putaran power atau crankshaft akan menghasilkan langkah usaha atau ekspansi. Dari prinsip kerja memang lebih sederhana karena tidak memerlukan langkah atau derajat putaran crankshaft yang panjang untuk memperoleh tenaga dorong atau ekspansi. Oke. Pedoman ya dari langkah kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Oke, langkah pertama itu langkah kompresi dan langkah hisap. Pada langkah ini di dalam motor 2 tak terjadi 2 aksi berbeda yang terjadi secara bersamaan, yaitu kompresi pada bagian atas dari piston dan aksi hisap yang terjadi pada ruang engkol atau pada bagian bawah piston. Yang terjadi dalam langkah ini adalah yang pertama, piston bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke TMA, yaitu titik mati atas. Pada saat saluran hisap membuka, maka campuran udara dan bensin akan masuk ke dalam ruang engkol. Pada saluran pembiasan tertutup, mulai dilakukan langkah kompresi pada ruang silinder. Langkah yang kedua itu langkah usaha dan buang. Dan pada langkah ini terjadi langkah usaha dan buang yang terjadi pada saat tidak bersamaan. Kalau tadi langkah kompresi dan hisap terjadi bersamaan. Kalau yang langkah usaha dan buang tidak bersamaan. Jadi langkah usaha dulu, barulah setelah saluran pembiasan dan saluran buang terbuka, terjadi langkah buang. Yang terjadi dalam langkah ini adalah yang pertama, sebelum piston mencapai TMA atau titik mati atas, busi akan mempercikan bunga api listrik sehingga campuran udara dan bahan bakar terbakar menyebabkan ledakan. Maka timbullah daya dorong terhadap piston sehingga akan bergerak dari TMA titik mati atas ke titik TMB yaitu titik mati bawah. Lalu
Sesaat setelah saluran hisap tertutup, saluran bias setelah saluran buang membuka, maka campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang engkol, yang di ruang engkol akan mendorong gas sisa hasil pembakaran melalui saluran bias ke saluran buang. Lanjut. Berikut adalah bagian dan fungsi. Oke, kita masuk ke bagian dan fungsi. Bagian fungsi. Yang pertama, blok sebentar ya. Maaf, tadi terkendala sinyal. Saya lanjutkan. Kok udah terima kasih. Nah, oke, kita kembali lagi di bagian dan fungsi. Ya, oke, jadi yang pertama, blok silinder. Fungsi utama blok silinder ini yakni sebagai tempat untuk naik turun. Lalu kepala silinder. Kepala silinder memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran. Lalu piston. Untuk piston berfungsi untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Selanjutnya poros engkol. Fungsinya untuk mengubah arah gerakan dari awal naik turun menjadi gerakan rotasi, yaitu berputar. Terus batang piston. Batang piston fungsinya hanya satu, yaitu mengubah gerakan naik turun piston ke poros engkol. Lalu intake port. Fungsi saluran ini adalah tempat untuk masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Lalu selanjutnya exhaust port. Fungsinya sebagai saluran buang dari gas sisa pembakaran. Exhaust, kalau intake itu kayak tempat masuk, kalau exhaust keluar. Terus busi penting sih untuk mempercik api pada motor bensin, kayak sebagai ya untuk menghidupin motor itu, untuk agar tidak terjadi pembakaran. Lanjut transfer port. Saluran ini adalah sebagai tempat mengalirnya campuran udara dan bensin yang berada pada ruang engkol menuju ruang bakar. Oke, jadi itu bagian dan fungsinya. Langsung saja kita ke contoh kasus. Contoh kasus yang pertama adalah kompresi bocor. Kompresi bocor ini termasuk yang sering terjadi sih di motor, sering terjadi di motor injeksi. Nampaknya mempengaruhi mesin, tiba-tiba mati mendadak gitu. Faktor utamanya ya udara kotor masuk ke dalam mesin, sama kayak ya kotoran-kotoran itu menumpuk gitu ya. Jadi dia jadi mati, tiba-tiba mati gitu. Hingga pada membuat penjembatannya di pada dinding piston dan dinding silinder. Untuk cara penanganannya bersihin pulpamnya secara berkala. Oke, kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Mesin macet. Ini adalah kondisi mesin macet atau mesin berebet kalau bahasa gaulnya. Mesin macet adalah kondisi di mana suara mesin tidak stabil seperti kehabisan bensin. Ini karena adanya misfire pada beberapa siklus mesin yang terjadi.
masalah ini bisa disebabkan oleh hal berikut. Pilot jet mampet membuat suplai bensin berkurang. Busi kotor menyebabkan api busi tidak maksimal. Api busi terlalu kecil bisa juga karena kerusakan di dalam busi. Untuk mengatasinya, pertama kita perlu mengetahui dulu di mana letak masalahnya. Apa di sistem bahan bakar atau sistem pengapian. Caranya dengan melihat elektroda busi. Kalau warna putih pucat, maka itu tanda masalah sistem bahan bakar. Penanganan Anda perlu membongkar karburator untuk membersihkan seluruh bagian termasuk pilot jet. Namun kalau terdeteksi pada sistem pengapian warna busi normal atau coklat kehitaman seperti ini, maka Anda perlu mengganti businya. Lanjut. Sudah habis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.